Yo guys, masih bersama Tia di sini di Voila Tarot. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu semangat, sehat dan bahagia. Amin. Walaupun masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat ya. Semoga segala sesuatunya dilancarkan, dimudahkan, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, tetap disiplin. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Oke, balik ke readingan. Ini Tia punya 3 file. Tema pick a card hari ini itu tema yang umum ya, yang general situation aja, yang umum, yaitu mencangkup gimana kerjaan kamu, gimana tentang kesehatan kamu, tentang romansa kamu, juga keuangan karir kamu, dan kedepannya itu bagaimana. Jadi ini Tia punya 3 file 1, file 2, file 3. Pilih dengan intuisi kamu, tutup mata, tarik nafas panjang dan dalam, dan buka mata. Manakah file yang klik di kamu? Kalau kalian butuh waktu lebih, kalian bisa pause videonya. Lupa, ini kan general reading ya, fun reading ya. Jadi kan energinya bisa terbolak-balik dan bisa kebagi gitu. Jadi apapun hasil dari readingan ini, Tia harap kalian nggak nelen mentah-mentah gitu ya. Jadi seyogianya ya ditelaah dengan bijak dan ambil positifnya dan manfaatnya yang menurut kalian pas di kalian. Oke, silahkan pilih filenya, dan jika kalian butuh waktu lebih, kalian bisa pause videonya. Bye. Yuhu, file 1. Yang pilih file 1, Lego warna hijau. Warna hijau itu biasanya melambangkan orang yang yang tabah gitu ya, yang sabar, yang tabah, yang menyegarkan gitu ya. Hijau itu menyegarkan, yang makmur ya. Bisa jadi orangnya nggak emosian gitu. Jadi warna hijau itu warna yang stabil gitu, yang mencerahkan gitu. Oke, ada apa aja di file 1? Kita lihat. Ada 9 koin. 9 koin itu kalau di kartu Rider White itu Pentacles ya. 9 koin. Kemudian kedua ada 8 tongkat. Ketiganya ada the sun. Kemudian kartu keempat ada Knight of Wands. Kartu kelimanya ada Validated, the Strength ya, Strength. Kartu keenam ada the Chariot. Aku geser ya. Dan kartu yang terakhir ada the Star. Wow, banyak arkana mayornya. Untuk file 1, kamu untuk kondisi sekarang ini kamu tuh merasa cukup puas, cukup baik, dan kamu merasa nggak masalah dengan kondisi sekarang ini, dan kamu merasa pede, kamu merasa mandiri, kamu kamu merasa nyaman dengan kondisi sekarang ini gitu. Jadi
uh, baik kamu single ataupun kamu berpasangan, kamu untuk sekarang ini kamu ngerasa bahwa sekarang ini lebih stabil dan lebih tenang gitu. Jadi kamu bisa memikirkan tindakannya ke depan tuh dengan lebih baik ini, karena kamu bisa berpikir dengan lebih tenang, lebih jernih gitu. Jadi kamu bisa berpikir untuk mengambil satu langkah ke depan itu dengan lebih baik gitu. Dan mungkin ini situasi ini karena kamu di masa lalu dulu itu kamu sudah kamu sudah berhasil melewati masa-masa yang sulit lah, yang masa-masa yang kamu merasa kesulitan, kamu merasa sulit, dan ini kamu sudah berhasil lewat di situ. Jadi kamu merasa bahwa sudah lepas dan sudah cukup nyaman, sudah cukup puas di sini dengan keadaan sekarang. Kamu merasa bebas, merasa aman karena 9 pentacles itu kartu materi. Jadi untuk materi pun kamu merasa bahwa kamu sudah cukup sudah oke, baiklah, maksudnya segini oke lah gitu, sudah cukup baik lah menurut kamu. Oke, dan untuk pekerjaan kamu ini 8 tongkat, 8 of Wands. Ini kalau aku bilang kamu sedang menunggu suatu keputusan gitu. Mungkin keputusan itu akan segera datang gitu. Kamu lagi menunggu itu gitu. Jadi sabar, tunggu, terus nanti kamu akan mendapat jawaban yang seperti apa yang kamu harapkan gitu. Jadi akan ada berita baik untuk kamu, dan ada juga berita yang agak sedikit mengganggu gitu loh, tapi penting buat mendapatkan perhatian kamu gitu. Jadi kamu harus tunggu dan sabar hingga berita itu ada gitu, berita itu datang gitu. Jadi saat ini tuh kamu harus benar-benar tenang dan sabar dulu. Apalagi mungkin kondisi seperti sekarang ini, jadi kamu harus tenang dan sabar gitu. Mungkin kalau aku bilang di sini mungkin ya, ini kamu akan melakukan suatu perjalanan mungkin ya. Kalau ini kemungkinan kamu akan melakukan satu perjalanan, mungkin air travel mungkin, dan di sana mungkin nantinya kamu bisa bertemu dengan orang baru dan dengan lingkungan baru yang akan menambah wawasan kamu, menambah link pertemanan kamu. Dan untuk yang single pun kalian bisa bertemu dengan seseorang yang someone special gitu. Jadi orang yang benar-benar kayak klik gitu sama kamu gitu. Jadi untuk masalah romansa kalian, untuk masalah kesehatan kalian, kartu Sun. Jadi kartu Sun, matahari punya banyak manfaat untuk kesehatan, mengandung banyak vitamin, terutama vitamin D. Jadi apalagi untuk masa-masa pandemi sekarang ini kan dianjurkan untuk berjemur matahari pagi. Jadi walaupun kamu saat ini itu memiliki kesehatan yang prima gitu ya, memiliki kesehatan yang baik, dan kamu tuh orangnya positif soalnya. Jadi kamu merasa penuh semangat, penuh gairah gitu ya, fit, kamu tuh kondisinya fit prima gitu loh. Terus dan kalau
dan karena matahari itu apa ya, bersinar gitu loh, jadi kamu bersemangat gitu loh, kamu punya semangat semangat yang baik, punya punya kesehatan yang baik, kesehatan yang prima, dan kamu orangnya yang positif, selalu positive thinking gitu loh. Dan dengan semangat itu kamu apa ya, bisa meraih kesuksesan kamu dalam bekerja gitu. Dan untuk kartu The Sun ini juga memprediksi ya, bahwa ketika kalian mungkin kemarin-kemarin itu sedang sakit gitu ya, kartu ini tuh pertanda baik untuk masa-masa pemulihan kalian gitu. Jadi apa, kartu Sun ini kalau menurut dia ini pertanda baik ya untuk kesehatan kalian. Oke. Kemudian untuk romansa kalian itu untuk yang milih PL1 itu ada Knight of Wands. Knight of Wands itu sebenarnya maknanya kompleks ya. Jadi bisa jadi mungkin dia sosok yang agak egois, terus kadang nggak selalu kompromi dengan pasangan, dan kadang cukup menuntut, dan apa ya, dia orang yang kadang nggak akan merubah prinsipnya demi seorang wanita gitu. Jadi tapi apa ya, dia nggak akan, jadi kalau kita kamu tuh gini loh gitu, nggak mau dia gitu. Jadi dia ya tetap megang, iya aku tuh begini gitu, aku maunya seperti ini. Tapi dia tuh bukannya apa ya, bukannya enggak care ke kamu, enggak menerima masukan kamu, tapi caranya dia gitu loh, caranya dia itu enggak langsung nerima gitu aja apa yang kamu lontarkan, dia terima terus dia berubah gitu, enggak gitu. Tapi dia itu apa ya, orangnya suka yang kayak ini loh, nunjukin ini loh cara pandang gue itu kayak gini loh gitu loh. Terus cara ngebuka ngebuka apa ya, ngebuka ngebuka sudut pandang baru, membuka pandangan baru, jadi melihat dari satu sisi yang berbeda gitu. Jadi apa ya, dia tuh memberikan kita cara pandang yang lebih luas gitu. Jadi nggak hanya dari sudut pandang kita, tapi dia dari beberapa sudut pandang, sehingga kita bisa berpikir lebih luas gitu. Nah, karena sifatnya dia itu yang apa ya, agak nggak bisa nerima apa yang kita maksudkan gitu loh. Jadi kadang kan kalau kita sebagai cewek itu kan kadang kalau ini kok orang nggak ngeh banget ya, nggak ngerti banget, mungkin seperti itu, aku pun ini seperti ini gitu, kok dia maunya begitu. Tapi sebenarnya dia itu ngebuka cara pandangnya kita menjadi lebih baik. Nah, kalau kita nggak bisa nerima dengan sikap dia yang seperti itu, ya apa ya, kamu sama dia ya adanya juga konflik aja gitu. Apalagi ketika kalian itu lagi apa, nyatuin argumen, namanya dua kepala yang beda, dua kepala punya apa ya, punya prinsip masing-masing gitu. Kalau kamu nggak bisa mentolerir sikap dia, ya kamu akan masuk di zona konflik gitu sama dia gitu. Jadi apa ya, kalau kamu
mampu mengimbangi dia, terus kamu bisa menerima cara pandang dia, ya hubungan ini akan menjadi baik. Tapi kalau kamu merasa terbebani dan kamu apa ya, nggak nyaman dengan cara pandang dia, ya hubungan ini malah akan jadi tidak baik gitu. Jadi malah akan jadi pecah gitu, tidak baik gitu. Jadi mungkin juga ini juga bisa, sebenarnya night of wand itu bisa bisa berarti move. Jadi burung terbang kemana-mana gitu. Jadi bisa jadi mungkin pindah ke daerah lain atau ada seseorang yang lain yang memang mungkin yang teman baru ini, yang mungkin orang baru ini yang akan ngebuat akan memberikan banyak masukan dari berbagai macam hal gitu. Jadi untuk night of wand itu, jadi kamu itu adalah orang yang sangat eksentrik biasanya, sangat cemburu dan nggak bisa nahan diri. Terus ya kadang orangnya nggak konsisten, egois dan banyak nuntut gitu ya. Dan sifatnya dia itu ya begini, dan pasangan harus menerima apa adanya seperti ini gitu ya. Oke. Jadi kalau kamu bisa nerima sifatnya dia, ya hubungan kalian akan kuat, akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kamu nggak bisa nerima dengan sikap dia, ya kalian hanya akan konflik aja gitu. Jadi mungkin hubungannya akan jadi tidak baik. Oke. Jadi untuk PL1 ya, jadi difikirkan dengan baik ya untuk masalah romansanya. Dan ini mungkin kalau kalian ini Knight of Wands dan 8 tongkat, jadi mungkin kalian harus jujur gitu. Jadi jujur, saling terbuka, maumu seperti apa, ini seperti apa, tapi saling menurunkan ego gitu loh, menurunkan ego masing-masing untuk nemuin satu solusi gitu. Oke, kalau dan untuk masalah karir kalian, the strength itu kalian itu harus hati-hati dalam mengambil resiko. Jadi resiko di sini ya mungkin mungkin dalam masalah pekerjaan, mungkin dalam masalah pengeluaran uang, atau apalagi dalam masa seperti sekarang ini gitu. Jadi kamu memang kalau dalam masalah pekerjaan tuh kamu punya kemampuan, punya potensi kalau untuk mendapatkan jika kalian berkeinginan untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri gitu, untuk kuliah S2, S3 ataupun dan seterusnya, itu kalian punya potensi untuk mendapatkan itu gitu. Atau kamu punya kamu ingin menjalankan bisnismu sendiri gitu, atau kamu ingin menjalankan bisnismu sendiri gitu, kamu punya modal di situ gitu. Kamu punya hal-hal yang dibutuhkan untuk sukses, dan kamu cuma perlu berani buat ngelakuin, dan kamu harus gigih dan konsisten.
langkah pertama itu amat sangat berat gitu, tapi ketika kamu sudah berhasil satu langkah ke depan itu semuanya akan ringan gitu, akan enak, dan kamu akan merasa sudah menemukan ritmenya di situ. Jadi jangan takutlah orang mau bicara apapun, jangan takut. Jadi biarkan orang berbicara apapun, yang penting kamu fokus, kamu konsisten, dan kamu gigih untuk mencapai tujuan kamu gitu. Terus jangan takut gagal lah, pokoknya jangan takut gagal. Jadi dalam hidup itu gagal itu berarti kamu belum mencoba menjadi lebih baik. Jadi ketika kamu merasa gagal berarti kamu harus kerja keras satu level lebih tinggi. Jadi jangan takut gagal. Terus jangan takut terlihat dibilang bodoh dan konyol gitu lah. Jangan takut, biarkan orang mau berbicara apapun, biarkan mereka mau berpikiran apapun, yang penting kamu fokus dalam tujuan kamu. Dan ini juga nyiratin bahwa jangan membelanjakan uang secara emosional. Jangan membelanjakan uang secara berlebihan, secara emosional, dan keputusan yang emosional lah. Ya walaupun memang kamu akan ada buat yang bekerja di kantor, mungkin itu kamu mungkin akan mendapatkan promosi, ataupun juga kamu akan mendapatkan bonus gitu, dan mungkin juga ada yang naik gaji gitu. Tapi di satu sisi mungkin kamu akan mengeluarkan uang yang agak mendesak. Jadi kamu akan mengeluarkan uang yang agak mendesak ya, dan walaupun kamu sudah mengeluarkan uang itu, sepertinya tabungan kamu pun akan tetap cukup gitu loh. Jadi kamu harus benar-benar bijak dalam masalah keuangan. Oke, di sini ada The Chariot. Yang lalu itu, hubungan yang lalu itu kadang hubungan yang lalu itu ngebuat kamu ngerasa capek, ngerasa lelah, dan sekarang ini kamu udah mampu keluar dari situ gitu, dan kamu sudah mulai bergerak maju gitu. Kamu udah meninggalkan yang kemarin gitu. Terus kamu kamu berani keluar dari zona nyaman kamu, dan kamu juga sudah kamu introspeksi diri, apa yang menghambat kamu untuk maju ya. Walaupun kamu belum bisa ninggalin faktor-faktor dalam tanda kutip ya, faktor-faktor di masa lalu gitu. Mungkin faktor-faktor yang itu yang menghalangi kemajuan dan niat kamu ke depannya. Tapi yang pasti, tindakan nyata yang pertama yang pasti itu kamu udah di perubahan hidup kamu gitu. Kamu udah mulai semangat untuk maju ke depan, semangat untuk untuk berubah menjadi lebih baik, dan kamu akan kamu
akan jadi lebih pede lah, lebih pede, dan semua masalah-masalah itu akan menjadi lebih mudah. The Star. Oke, untuk kedepannya ada kartu The Star, kartu bintang. Bintang itu harapan. Jadi harapan, inspirasi, dan ketenangan. Jadi kamu harus yakin bahwa jalan ke depan itu lebih baik gitu. Jalan ke depan itu lebih baik. Dan kamu ya memang kamu sudah melewati masa-masa sulit gitu. Dan kamu berhasil melewati itu, dan kamu tuh penuh energi. Kamu orang yang penuh energi. Kamu mulai terbuka, penuh energi, dan kamu sudah bisa keluar dari kesulitan kamu yang kemarin, baik itu kesulitan masalah mental, emosional, fisik ataupun spiritual yang kamu alami di belakang kamu, di masa lalu kamu. Dan kamu sudah sudah berhasil untuk nyembuhin luka-luka itu gitu loh. Kamu sudah menyembuhkan luka itu, dan kamu siap untuk siap untuk merangkul masa depan gitu loh. Kamu siap untuk kedepannya, langkah kedepannya, dan yakin dan percayalah bahwa universe itu akan memberikan rencana yang baik untuk kamu. Dan yang penting kamu percaya pada perasaan kamu bahwa semuanya itu akan semua itu akan baik-baik aja, semuanya itu akan beres. Dan kalau kamu punya hobi artistik ya, ini kan art, jadi mulailah untuk nekuni sekarang. Jadi kalau kamu punya hobi-hobi artistik, mulailah untuk menggali bakat kamu, untuk lebih mengenal hobi-hobi kamu. Oke, file 1 yang bisa Tia sampaikan seperti itu, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Ambil positifnya, ambil manfaatnya. Oke, terima kasih. Yuhu, file 2 yang milih warna orange. Biasanya orang-orang pencinta warna orange itu orang yang selalu bersemangat, pede, dan punya kemampuan bersosialisasi yang tinggi gitu. Itu yang kita tahu sih, seperti itu. Oke, ada apa aja di file 2? Ada 4 of Wands, ada 8 of Pentacles, ada Queen of Swords, kemudian ada 9 of Cup, kelihatan ya, ada Temperance, 3 of Cup, dan ada 5 of Pentacles. Oke, 4 of Wands. 4 of Wands itu kalau sekarang ini kamu ngerasa bahwa kamu cukup bahagia dengan keadaan yang sekarang ini, dengan kondisi yang sekarang ini. Kamu merasa nyaman, merasa stabil, merasa cukup puas gitu. Jadi mungkin yang berpasangan juga sekarang ini sedang harmonisnya, bahagia, dan kebersamaan keluarga. Dan mungkin yang yang single juga menemukan kegembiraan, kebahagiaan, kumpul bareng keluarga, bertemu teman lama gitu. Dan 4 of Wands itu juga bisa menggambarkan mungkin pertunangan, pernikahan, terus mungkin yang lagi promil,
juga akan mendapatkan pertanda yang baik gitu di Four of Wands ini. Jadi Four of Wands ini kamu merasa bahwa kamu sudah cukup puas dengan kondisi yang sekarang ini gitu. Kamu sudah cukup nyaman, kamu sudah cukup bahagia gitu loh. Jadi apa ya, kamu cukup stabil gitu. Kamu cukup, kondisi kamu cukup stabil saat ini gitu. Oke, untuk pekerjaan kamu kemungkinan akan merintis usaha sendiri begitu. Dan karena kamu orangnya yang fokus, kamu orang yang gigih dan tekun, dan kamu tuh orangnya yang menikmati proses gitu. Kamu tuh menikmati prosesnya, dan kamu tuh komitmen, jujur, tekun, dan pokoknya ini harus sesuai dengan tujuan akhirnya seperti ini. Jadi kamu tuh emang kamu emang orang yang gigih di situ. Dan kamu juga kalau menurut dia mungkin kamu butuh keahlian yang teknis begitu. Jadi mungkin kalau kamu mau buka usaha kuliner, mungkin kamu juga harus mencari referensi atau kamu harus mungkin mengikuti kursus masak online ataupun offline ya. Jadi kamu harus yang menambah keahlian kamu seperti itu. Jadi tapi kamu orangnya komit kok. Kamu orangnya amat sangat komit, menikmati proses, kamu komit dan kamu gigih dalam bekerja. Dan kamu orangnya kan fokus pada detail, dan kamu tuh orang yang suka untuk upgrade skill kamu gitu. Jadi kamu menikmati semuanya. Oke, untuk kesehatan kamu, Queen of Swords, kamu adalah orang yang sangat peduli dengan tubuh kamu, dengan kesehatan kamu. Kamu sangat peduli, sangat care, karena kamu tahu apa yang kamu butuhkan, kamu tahu apa yang kamu inginkan, dan sekarang ini kamu hanya perlu untuk ngelanjutin gitu loh. Dan kamu cukup sehat, cukup baik secara fisik dan secara logika gitu. Kamu memang orangnya selalu lebih ke logik gitu, kamu lebih ke logika. Tapi kamu juga jangan banyak mengeluarkan emosi di situ, dan jangan biarkan emosi itu ada di tengah jalan, tapi selesaikan gitu loh, selesaikan dengan kepala dingin. Dan kalau mungkin kalian ada yang sedang sakit atau sedang menjalani perawatan, kemungkinan kalian akan lagi masa recovery ya, sudah menuju ke pemulihan gitu. Dan mungkin kalau Tia di sini mungkin bisa menyampaikan kalau kalian mungkin ada gangguan sedikit gangguan pernafasan di situ, atau mungkin kamu alergi sesuatu gitu, mungkin alergi debu atau alergi dingin atau alergi makanan sesuatu gitu. Jadi menurut dia itu ya ada semut, mungkin kalian ada agak sedikit gangguan pernafasan dan alergi tentang sesuatu. Itu yang agak harus diperhatikan. Oke, dan untuk romansa oke, Nine of Cup. Kamu sudah merasa memiliki gitu, kamu memiliki
apa tuh namanya, apa yang kamu inginkan gitu, apa yang kamu harapkan itu bisa menjadi kenyataan gitu. Jadi apa ya, kamu merasa sudah mencapai apa yang menjadi target kamu gitu loh. Kamu sudah mencapai apa yang menjadi target kamu, apa yang menjadi mimpi kamu. Dan dalam hubungan asmara pun seperti itu. Jadi kamu dalam hal ini hubungan kalian itu lancar, bahagia, dan ya berjalan baik lah gitu. Dan apa ya, menyenangkan gitu, ceria gitu, manis gitu, menyenangkan lah. Dan kalau dia bilang ya, mungkin apa ya, kalau apa ya, kamu lagi menjalin hubungan dengan seseorang, mungkin bisa jadi orang itu juga orang di masa lalu gitu ya. Hubungan ini bisa apa ya, bisa lebih romantis gitu, lebih romantis dan apa, lebih dekat gitu, baik secara emosi maupun secara spiritual. Itu dia apa ya, lebih dekat gitu. Mungkin karena orang di masa lalu mungkin karena mungkin lebih telah saling mengenal ya gitu, jadi mungkin kalian hubungan kedepannya akan menjadi lebih romantis dan lebih apa ya, lebih romantis secara emosional dan spiritual lah. Dan kalau bertanya tentang perasaannya pasangan kalian, sebenarnya pasangan kalian itu amat sangat sayang gitu, amat sangat sayang sama kalian gitu, sama sangat-sangat peduli, sangat-sangat care, sangat-sangat apa ya, cinta lah gitu. Dan kalau kalau dibilang kalian yang dari depannya sudah amat sangat apa ya, menggebu-gebu gitu ya, menggebu-gebu itu jangan ini ya, jangan terlalu dihebohkan gitu di depannya, karena takutnya kalau terlalu heboh di depan tuh nanti akan apa ya, akan landai, akan bosan dengan sendirinya gitu. Jadi kadang di satu pihak itu akan apa, ngerasa kurang apa ya, kok nggak ngeh lagi, kok nggak greget lagi, kok nggak apa ya, kurang menantang untuk naklukin gitu. Jadi kalau terlalu di depan terlalu apa, terlalu heboh gitu, nanti mungkin takutnya di belakangnya hubungannya akan malah menjadi lebih hambar gitu, nggak manis lagi tapi lebih hambar lagi gitu. Jadi harus hati-hati, harus pinter-pinter untuk jaga perasaan pasangan, maksudnya jaga bahwa apa ya, tarik ulur lah gitu. Jadi tarik ulur dengan baik lah gitu. Dan kalau menurut dia sih mungkin ya, kalau kamu ingin apa, menyampaikan perasaan kamu ya ini gitu, sekarang ini gitu loh. Dan karena ya memang dia suka sama kamu gitu loh. Dan apa ya, dia tuh kadang orangnya apa, sedikit apa ya, pasif gitu. Jadi kadang dia tuh orangnya yang pingin yang kamu ngedeketin gitu loh. Dia jarang yang apa, dia pengen yang kamu mulai, kamu yang deketin, jarang dia yang mulai duluan gitu. Kadang dia tuh orangnya seperti itu. Tapi apa ya, kalian itu apa ya, romantis ya kalau aku bilang ya, dalam hubungan romansa kalian nih, kalian tuh orangnya sebenarnya romantis ya. Dan apa ya, mungkin ya kalau untuk yang sudah apa, berpasangan gitu, mungkin kalau mau merencanakan ke level yang lebih tinggi lagi, mungkin apa ya, mungkin komitmen yang lebih tinggi lagi ya, mungkin ini saatnya gitu loh. Ini
saat yang tepat gitu loh untuk ngebicarain seperti itu. Oke, kalau itu ya untuk romansa kalian tetap dijaga. Dan kalau memang ada, terkadang kan memang ada ya sedikit terbersit rasa bahwa kok kayaknya ada sedikit rasa yang ngeganjel gitu ya, nggak ini banget gitu. Jadi kalau kamu sudah punya rasa sedikit yang agak nggak nyaman gitu ya terhadap pasangan, ya alangkah baiknya kalau kamu dan pasangan bisa duduk berkomunikasi dengan baik. Dan ya kalau kamu kan sama dia sama-sama romantis, jadi bisa menciptakan suasana yang romantis untuk membicarakan, berkomunikasi dengan baik untuk agar sama-sama down gitu, maksudnya nggak yang terlalu beremosi tinggi. Jadi kalau kamu ingin mengajukan apa yang kamu rasakan gitu sehingga dia bisa menerima dengan baik, jadi carilah waktu yang tepat untuk berbicara. Oke. Oke. Final untuk masalah keuangan, temperance, kamu harus sabar ya, harus hati-hati, kamu harus sabar, kamu harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Pokoknya ini kamu harus sabar, harus hati-hati dalam mengambil keputusan dalam urusan karir maupun keuangan gitu. Jadi kamu mungkin agak harus ngambil langkah yang agak-agak konservatif ya. Jadi kamu mungkin untuk masa-masa yang sensitif sekarang ini ya, aku rasa kamu harus hati-hati dalam mengambil langkah seperti itu. Terus kamu juga harus menunggu datangnya kesempatan baik ya. Menurut aku kerja keras dan sabar itu pasti hasilnya baik kok, pasti hasilnya kelihatan gitu. Dan kamu tuh kok dibilang puas dengan pekerjaan sekarang, iya gitu ya, cukup puas dan nyaman dengan pekerjaan yang sekarang. Dan mungkin kadang kenyamanan gitu, terlalu nyaman, jadi kadang kamu nggak mau untuk keluar dari zona nyaman kamu dan untuk berkembang menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi kamu merasa udah nyaman, udah enak di sini kok, udah seperti ini aja gitu. Dan ketika kamu tidak mau mengembangkan kemampuan kamu dan kamu hanya dalam zona nyaman kamu, ya kamu akan melakukan pekerjaan yang monoton gitu, yang sama, dengan karir yang sama, pekerjaan yang sama, terus bisnis yang sama, dan stagnan jadinya gitu loh. Jadi alangkah baiknya jika kamu mau untuk keluar dari zona nyaman kamu dan bekerja dengan lebih kreatif lagi. Dan juga jangan boros ya, apalagi dalam kondisi yang kayak sekarang ini ya. Jadi jangan boros dengan uang kamu ya. Ya walaupun kamu punya keuangan yang baik dan seimbang, ya jangan tergoda untuk sesuatu hal-hal yang sepertinya tidak terlalu mendesak gitu ya. Dan pokoknya jangan terlalu menghambur-hamburkan uang lah, apalagi kondisi yang seperti sekarang ini ya. Dan jangan juga berinvestasi dengan resiko yang tidak pasti. Jadi kamu kalau mau berinvestasi, kamu harus cari tahu dulu
untung ruginya, atau kamu harus mana-mana investasi yang menguntungkan. Kamu harus benar-benar pelajari itu semua dulu, dan kamu juga harus tetap berusaha gigih dan sabar ya untuk ngeraih apa yang kamu mau. Dan percaya aja bahwa semua kerja keras, kegigihan kamu, dedikasi kamu tuh itu akan diperhatikan, akan dihargai. Jadi tetap semangat, jangan boros, tetap hati-hati dalam mengeluarkan uang, dan sabar. Oke, untuk tanggal 2 di pas ada Three of Cup. Oke. Kamu apa ya? Kamu banyak yang ngedukung kamu, banyak yang sayang sama kamu, kamu dilindungi, dan banyak orang care dan support kamu gitu loh. Mungkin kamu dulu ada kolaborasi dengan teman dengan masa lalumu, mungkin teman di masa lalu gitu. Jadi dia yang support kamu, dia yang selalu ada buat kamu, dia yang pokoknya kamu butuhin dia selalu ada gitu loh. Jadi kamu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama kamu, care sama kamu, yang support kamu, dan kalian itu bisa bertukar pikiran dengan asik gitu loh. Kalian bisa ketawa bareng, kalian bisa saling ngeberi support yang santai gitu. Jadi saling support, ketawa bareng, sedih bareng, seneng bareng, dan kalian tuh bisa ngatasi segala sesuatu yang kalian hadapi dulu gitu, sama-sama gitu. Dengan mungkin kalau satu ada masalah, kalian saling cerita, dan gini solusinya seperti ini, kamu nggak sendiri seperti ini. Jadi kamu selalu mendapat dukungan dari orang-orang di sekeliling kamu, orang-orang yang care dan support sama kamu dan sayang sama kamu. Oke, jadi itu untuk masa lalu kamu, dan kemungkinan yang kelihatan sih seperti itu. Jadi yang untuk kedepannya, mungkin mungkin memang terlihat akan ada saat-saat sulitnya gitu, saat-saat yang tidak aman, tidak nyaman, dan mungkin kedepannya kamu ngerasa kehilangan kepercayaan gitu, dan ya sedih pastinya, kehilangan pastinya. Tapi kamu nggak boleh mengabaikan masalah yang ada, karena kalau kamu mengabaikannya sama aja kamu hanya memperburuk masalah itu jadi lebih parah gitu, kalau kamu nggak berusaha ngadepin dan nyelesainnya gitu. Jadi kamu harus berani menghadapi, walaupun yang terburuk sekalipun gitu. Kamu harus berani menghadapi. Jangan lupa kamu untuk tetap mendekatkan diri lah sama yang di atas, karena yang di atas itu selalu selalu merangkul kamu gitu, selalu mendengarkan kamu tanpa ada keinginan untuk balasan gitu. Jadi dia itu mendengarkan kamu dengan dengan tulus gitu. Jadi Allah akan memberikan jalan, akan memberikan solusinya jika kamu mau untuk mendekatkan diri padanya gitu. Jadi mendekatkanlah diri pada yang di atas agar kamu tenang dan kuat. Ketika kamu tenang dan kuat, kamu bisa berpikir dengan baik. Kamu bisa menentukan satu langkah, satu jalan, satu solusi yang baik. Dan yakin bahwa
ujian ini tuh akan indah gitu loh pada waktunya. Jadi kalau kamu bisa melewati, kamu bisa 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 lewat dari masa-masa ini, jadi kamu akan mendapatkan sesuatu yang indah gitu. Jadi walaupun kamu akan mengupayakan untuk tetap bertahan secara materi gitu, kamu bisa bertahan, tapi nggak nyaman di kamu nantinya gitu loh. Kamu akan bisa bertahan tapi sedikit tidak nyaman gitu loh. Kalau Tia bilang, kalau dalam masalah karir ataupun masalah pekerjaan kamu, mungkin bekerja sama dengan orang lain atau pihak lain yang kadang itu keputusannya itu tidak sesuai, dan kadang itu membuat kamu susah bertahan di situ gitu loh. Jadi solusinya adalah sekarang ini adalah berusaha menghadapi apa yang ada di depan mata, berusaha hadapi dengan baik, sabar, tenang, dekatkan diri pada yang di atas, banyak berdoa, banyak berusaha, dan yakin bahwa ujian ini tuh akan berakhir, akan ada akhirnya, dan yakin bahwa akhirnya itu akan sesuai dengan harapan kamu dan pasti akan indah pada waktunya. Oke, file 2 semoga bermanfaat. Terima kasih. Yuhu, file 3 yang milih warna merah muda biasanya orang yang ceria, orang yang baik hati, ceria, menyenangkan gitu ya. Terus baik lah pokoknya. Orang warna pink itu orang yang hangat ya, yang Tia tahu begitu. Oke, ada kartu apa aja di file 3? Two of Cups. Ini dua cawan ya. Two of Cup. Seven of Cups. 7 cawan. The Lord of Shadow. Kemudian King of Atmas, itu King of Sword. Five of Wands, Four of Pentacle, dan The Wheel of You. Oke, file 3. Two of Cups, 2 cawan. Dia kondisi sekarang ini kamu ngerasa puas, kamu ngerasa bahagia, kamu punya pasangan yang bisa membahagiakan kamu bahagia dengan keluarga, dengan teman dan sebagainya. Kamu punya kenyamanan satu sama lain, kamu merasa nyaman satu sama lain, kamu bisa ngejalin komunikasi yang baik, lebih baik satu sama lain, saling memberi dan mensupport satu sama lain dengan baik. Dan dalam pekerjaan pun kamu ngerasa puas, ngerasa nyaman karena orang-orang di sekeliling kamu dalam hal pekerjaan kamu pun ngedukung kamu, menghargai kamu gitu. Dan kamu merasa nyaman di tempat kerja. Dan kalaupun ada yang sedang mencari pekerjaan untuk file 3 ini, kemungkinan ada peluang baru ada peluang baru di situ. Dan untuk keuangan itu seimbang dengan apa yang
wajib kamu keluarkan. Jadi seimbang gitu untuk keuangannya. Jadi kamu merasa puas, ngerasa nyaman, ngerasa bahagia. Jadi dalam hubungan bahagia, senang, nyaman, dalam pekerjaan juga, dalam keuangan, karir juga. Jadi kamu merasa sudah cukup nyaman di situ. Oke. Namun karena ada Seven of Keys, jadi ini sebenarnya kartu yang ambigu ya. Jadi ada lonjakan emosi di sini. Jadi ada peningkatan emosi di sini, dan kamu sering kali dihadapin sama pilihan yang sulit. Jadi kamu ngerasa bahwa ada berbagai macam pilihan yang membuat kamu kesulitan untuk menentukan mana yang kamu butuhkan. Kamu tergoda dengan yang lain gitu. Jadi kadang memang ego bicara ya. Jadi kadang memang pingin semuanya, pingin mendapatkan semuanya gitu. Tapi kadang untuk mencapai tujuan itu ya kita harus melihat, kita harus milih apa yang harus dilakuin, apa yang harus dilepaskan, apa yang harus dibutuhkan agar keinginan kita yang utama itu bisa tercapai, dan mengesampingkan godaan-godaan yang lain gitu. Ya memang dalam pekerjaan pun selalu ada godaan, ada banyak godaannya gitu loh. Dan di sini penting banget untuk tetap pada sikap yang benar gitu. Jadi supaya kamu nggak tertipu oleh ilusi godaan-godaan itu gitu loh. Dan juga kamu juga nggak mengorbankan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani kamu gitu loh. Jadi kamu harus buat pilihan yang tepat. Kamu harus membuat pilihan yang tepat dari beberapa pilihan yang ada, dan kamu harus milih satu gitu. Milih satu yang benar dengan cara yang benar, dan yang paling benar adalah dengarkan hati kecil kamu, karena hati kecil kamu itu nggak bakal nipu gitu. Jadi dengarkan hati kecil kamu gitu. Oke. Terus masalah kesehatan kamu, mungkin saat ini kamu lagi ada mungkin kamu sekarang lagi tidak kurang nyaman, kurang sehat, mungkin seperti itu. Mungkin kamu sedang nggak enak badan atau sedang sakit. Berita baiknya bahwa mungkin kamu akan recovery dengan cepat dan stabil gitu loh. Jadi perulangan yang bagus. Jadi kamu akan ke pemulihan yang lebih pemulihan yang cepat dan baik gitu loh. Kamu juga nemuin semangat yang baru, nemuin gairah yang baru, kamu nemuin harapan baru, dan banyak orang-orang di sekeliling kamu itu yang support kamu. Jadi jadi orang-orang itu saling dukung kamu, sayang kamu, dan ngebuat semangat baru di kehidupan kamu. Dan kamu banyak belajar tentang harus banyak belajar tentang pola makan kamu. Jadi mungkin gaya hidup kamu, dan kamu di sini kedepannya pun akan merubah itu. Jadi mungkin kamu harus lebih care untuk kesehatan kamu gitu. Dan untuk romansa kamu, file 3, kamu orangnya harus tetap logik ya, kamu tetap harus objektif dalam situasi tertentu ya, situasi ini ya. Kamu harus benar bisa bersikap objektif ya. Dan kamu juga orangnya tuh selalu berpegang pada fakta yang ada di depan mata gitu. Dan mungkin ya memang kamu ini nggak
atau pasangan kamu ya, kamu atau pasangan kamu ini memang nggak punya, ya nggak punya perasaan romantis dan apa ya, cinta sama kamu awalnya, tapi bukan berarti dia itu nggak tertarik loh gitu loh. Bukan awalnya nggak merasa cinta ataupun suka, itu bukan tidak tertarik, tapi dia itu apa ya, dia itu lebih merhatiin kamu karena dia tuh orangnya kan pakai logika nih, orangnya tuh logika banget. Nah, jadi dia tuh apa ya, dia tuh nilai kamu tuh dengan pikiran dia gitu, bukan dengan perasaan dia gitu. Jadi dia tuh ngeliat kamu gitu dengan sesuai dengan apa yang dia pikirkan gitu. Dan kalau dia cowok ini, sebagai cowok dia tuh orangnya emang cool banget gitu dia cool banget, tenang, dan maybe dia tuh orang apa ya, yang nggak terlalu prioritasin cinta gitu, jadi nggak terlalu prioritasin hubungan gitu. Jadi mungkin yang lebih utama itu adalah mungkin karir pekerjaan dia atau apa. Jadi untuk hubungan cinta itu mungkin ke nomor sekian gitu. Dan kalau kamu pingin dia itu suka sama kamu gitu, ya kamu harus bisa apa ya, sebanding sama dia di masalah intelektual, karena dia tuh orangnya logika banget dan apa ya, punya standar yang tinggi untuk milih pasangan gitu. Dan kalau dia yang punya sifat ini itu dia itu sudah ngedeketin kamu dan pengen kenal kamu, tuh berarti dia sudah apa ya, ngerasa ada sesuatu dari kamu yang memang buat dia itu tertarik gitu loh. Dan mungkin dia itu akan ngedeketin kamu dan apa ya, ya emang dia tuh orangnya nggak romantis, tapi dia orangnya nggak PHP gitu loh. Jadi dia orangnya memang komit. Dan kalau kamu tipe orang yang ngerti apa ya, kalau kamu tipe orang yang ngerti perasaan, maksudnya kalau kamu tipe orang yang pingin diperhatikan, pingin orang itu ngerti perasaan kamu gitu, ya tipe cowok yang seperti ini ya diabain aja gitu, karena dia itu bukan tipe cowok yang seperti itu, nggak cocok gitu. Dan kalau kamu juga yang cemburuan dan posesif, ya kurang pas dengan tipe cowok yang seperti ini gitu, karena dia lebih suka sama cewek yang mandiri, cerdas, dan nggak emosional gitu. Kalau untuk yang single ya, kemungkinan kamu akan ketemu cowok dengan sifat seperti ini, itu orang yang dewasa, yang cool ya, penampilannya cool lah, tenang, terus apa ya, dia orang yang cerdas dan punya tujuan ke depan yang jelas gitu ya, visioner gitu. Dan apa ya, karena dia tuh orangnya logik banget, jadi dia tuh nggak percaya sama cinta pada pandangan pertama gitu. Jadi dia itu apa ya, lebih kalau lebih cinta itu ya harus sesuai dengan logikanya dia gitu. Jadi kalau yang agak-agak apa, agak-agak ke romantis mungkin bukan tipenya dia begitu. Terus kalau untuk kalian yang sudah berpasangan, kemungkinan kalian mungkin dalam satu titik gitu ya, ada terlalu apa ya, terlalu over dalam berlebihan dalam menanggapi sesuatu gitu loh, yang kadang tuh itu tuh memperumit hubungan kalian gitu loh. Jadi kadang masalah yang kecil itu karena dianalisa terlalu rumit, jadi menjadikan masalah yang besar, dan itu bisa menjadikan konflik gitu loh. Dan mungkin bisa jadi gitu ya, dan nggak semua sih, tapi ada juga mungkin dari salah satu dari kalian itu adalah apa ya, tipe orang yang suka komen, jadi suka mengkritik dan
suka melontarkan komenan yang kurang nyaman kepada pasangan. Jadi tanpa dia sadari apa yang dia lontarkan itu udah nyakitin pasangannya gitu loh. Dan bisa jadi si salah satu pasangan kalian itu ya tipe yang mengontrol dan mengendalikan pasangan gitu. Dan ya mungkin kalau kritik ya mungkin mungkin masalah cara pakai baju, mungkin cara berpakaian, atau mungkin cara model rambut gitu ya, mungkin contohnya seperti itu gitu. Atau mungkin cara memandang sesuatu ya, mungkin contohnya begitu ya. Dan kalau kamu punya pasangan yang seperti itu dan kamu merasa capek, merasa lelah dengan sifat dia yang ribet banget gitu ya, bicarakan dengan jujur. Better lah daripada kamu tuh nanggepi semua keribetannya dia tuh dengan emosi. Tapi lebih baik kalau kamu terbuka, kamu jujur apa yang jadi ganjalan kamu, apa yang jadi ketidaknyamanan kamu, yang kamu harus mencari kata-kata yang bisa diterima sama logikanya dia gitu. Karena dia itu orangnya amat sangat logika. Jadi kamu harus berbicara yang bisa diterima sama logikanya dia gitu. Dan untuk orang yang punya sifat seperti ini, tapi yang tidak semua, tapi ada beberapa dan hanya beberapa gitu. Ada kasus yang agak sedikit ekstrim itu dia bisa, karena dia tipe yang sangat pengontrol, sangat pengkritik, mungkin sangat mengendalikan pasangan. Jadi dia itu bisa jadi tipe yang melukai pasangannya dengan kata-kata ataupun dengan tindakan nyata gitu loh. Jadi kalau menurut dia sih itu nggak bisa ditolerir ya gitu loh. Jadi kalian yang punya si pasangan dengan sifat seperti itu, jadi kalian harus hati-hati gitu loh. Karena kalau dia memang punya kecenderungan untuk bersifat kasar, berkata-kata yang tidak baik sama kamu atau sama orang lain ya, kalian harus melindungi diri kalian sendiri gitu. Kalian kalau memang tidak nyaman, tidak bisa lagi ya, kalian bisa keluar dari hubungan yang tidak nyaman. Walaupun sebenarnya di satu sisi bahwa kartu ini juga nunjukin bahwa sebenarnya kalian itu sama-sama dewasa, sama-sama cocok secara pemikiran, secara intelektual, secara spiritual kalian tuh cocok gitu. Kalian saling bisa bertukar pikiran, berdiskusi, terus kalian tuh sama-sama bisa memperluas wawasan gitu, ngebuat. Dan dia tuh karena dia tuh punya cara pandang yang beda, cara pandang yang luas, dia tuh bisa ngebuat kamu tuh lebih terbuka gitu dalam memandang sesuatu gitu. Jadi dia tuh lebih ngebuat kamu memandang sesuatu dengan cara yang beda gitu. Dan seringnya dia dengan sifat seperti ini itu tuh kadang ngebuat salah satu pihak itu merasa capek gitu, merasa lelah. Karena karena dia nggak bisa nerima sesuatu yang gitu aja, nggak masuk ke logika dia gitu loh. Jadi dia tuh harus ada alasan sesuatu yang sesuai dengan logika dia, dan alasannya harus jelas gitu. Kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk logika dia nggak bisa percaya gitu. Dan kadang-kadang kan menjelaskan dengan sesuatu yang mendetail, dengan sesuatu yang segala sesuatu yang terarah gitu agak ribet gitu loh. Dan kadang itu dia tuh memang orang yang selalu ngerasa bahwa aku harus mendiskusikan
segala sesuatunya. Jadi apa ya, jadi harus menganalisa, mendiskusikan, mendebatkan sesuatu sama pasangan gitu. Jadi mungkin memang dia pingin apa ya, menyatukan argumen atau menyatukan visi gitu. Cuma kan kadang kalau tidak dibicarakan, satu pihak merasa tidak nyaman, ya lebih baik dibicarakan. Dan memang kalau ada sifat-sifat yang tidak tidak menghargai satu pihak, ya kamu bisa memilih untuk keluar dari hubungan itu gitu. Kalau memang sifat dan sikapnya itu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Oke. Untuk maaf. Untuk untuk karir dan keuangan kamu. Oke, 5 Five of Wands. Five of Wands, terkadang itu kamu merasa nggak puas dengan apa yang sudah kamu miliki saat ini gitu. Dan memang terkadang situasi yang sekarang ini tidak terlalu menguntungkan gitu. Tapi jika kamu bisa bisa lebih sabar, itu ke depannya akan lebih baik gitu. Banyaknya konflik sama kompetisi yang ada itu kamu harus mulai mempersiapkannya, mulai memprioritaskan agar tujuan kamu tuh jelas gitu loh. Jadi biasanya kan apalagi dalam dunia pekerjaan gitu ya, untuk kompetisi gitu kan, untuk kompetisi dalam mencapai satu posisi itu kan butuh effort ya. Jadi itu kamu harus mempersiapkan itu. Dan kalau kamu kerja bareng tim gitu, kalau kamu kerja bareng tim itu, kalau ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang tidak nyaman, itu bicarakan kembali gitu loh. Adakan pertemuan mungkin, terus mungkin adakan rapat gitu untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Dan ketika kamu bisa mempertimbangkan semua masalah dan melihat semua masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, itu kamu bisa bisa mengupayakan bareng-bareng gitu loh. Kamu bisa menyelesaikan masalah bersama gitu. Kalau menurut dia sih begitu gitu loh. Jadi di sini kamu perlu sabar, kamu perlu bijak, kamu perlu mempersiapkan diri untuk kedepannya lebih baik. Dan ketika ada masalah, kamu harus bisa menyelesaikan dengan baik. Ketika kamu bekerja dalam satu tim, alangkah baiknya untuk jika ada masalah, alangkah baiknya untuk membicarakan bareng-bareng, duduk bareng-bareng dalam satu tim untuk mencari solusi yang terbaik. Oke. Four of Pentacles. Kamu kadang merasa bahwa hidup itu ya begini-begini aja gitu, stagnan gitu. Kamu ngerasa nggak ada yang bisa buat kamu senang, bahagia gitu. Kamu ngerasa tidak termotivasi ya begini, karena kamu sudah merasa mendapatkan apa yang kamu mau, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu merasa sudah cukup, ya sudah begini saja gitu. Di masa lalu mungkin kamu sudah sudah mencapai sukses dalam bisnis kamu gitu loh, dan kamu kamu harus lebih terdorong gitu loh, lebih terdorong untuk melakukan
upaya-upaya tanpa menyerah gitu loh untuk mencapai tujuan kamu gitu loh. Dan mungkin gitu kamu berjuang sebagai uh, individu, jadi berjuang untuk keinginan kamu, kebutuhan kamu, tapi kamu nggak boleh lupa bahwa ada orang-orang di sekeliling kamu, ada orang-orang yang bertalenta di sekeliling kamu yang harus kamu pikirkan gitu loh. Karena apa? Karena kamu butuh kolaborasi dari orang lain gitu. Kamu butuh kamu butuh kolaborasi dari orang lain. Dan dengan apa ya, kalau orang lain tuh kan punya, mereka masing-masing ada yang ahli dalam sudut pandang yang berbeda, mempunyai satu keahlian yang berbeda, satu pengalaman yang berbeda. Jadi untuk mencapai sesuatu yang lebih dari yang kamu harapkan, kamu harus apa ya, kamu harus berkolaborasi dengan orang-orang yang bertalenta seperti itu gitu loh. Sehingga ketika ada suatu masalah, ada suatu konflik yang harus diselesaikan, kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Dan mungkin kamu membutuhkan seseorang untuk menyusun anggaran keuangan kamu, ataupun mungkin kamu apa ya, kamu mulai belajar untuk segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingan kamu, kepentingan keuangan kamu, kepentingan karir kamu, dan kamu belajar banyak di situ, dan itu memiliki banyak manfaat untuk kamu gitu. Jadi memang kamu membutuhkan kerja satu tim, kerja yang baik, sehingga dengan berbagai macam background, sehingga ketika ada suatu masalah kamu bisa menyelesaikan dengan baik, dengan dapat solusi yang terbaik. Oke, untuk kedepannya mungkin dan di masa depan, ketika kamu bisa melewati semua masalah, semua kesulitan, semua yang ada di masa lalu dalam pekerjaan kamu gitu, kamu akan apa ya, mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu. Ketika kamu menginginkan untuk mencari penghasilan yang lebih gitu, kamu akan mendapatkannya gitu loh. Dan ketika bisnis kamu mulai berkembang, karir kamu mulai maju, ambil kesempatan yang baik yang ada di depan mata kamu gitu. Bisa juga kamu bakal dapat klien baru mungkin gitu. Itu bisa jadi tanpa disangka-sangka, tanpa sengaja, mungkin teman lama kamu, mungkin ketemu waktu ada reuni, atau ada teman yang nyambungin yang si ini di sini loh, si ini di sini, mungkin seperti itu gitu. Mungkin yang kalian yang lagi mencari pekerjaan pun, kemungkinan yang pilih PL3 pun akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Minimal kamu dapat panggilan interview gitu. Jadi mungkin ya kemungkinan ada perubahan yang agak besar gitu dalam bisnis dan karir kamu, dan mungkin bisa jadi kamu berganti pekerjaan, mungkin kamu mulai bisnismu sendiri, membuka usaha sendiri gitu. Mungkin kamu bosan sama jenuh gitu sama pekerjaan yang sedang kamu jalanin sekarang ini gitu loh. Jadi kalau kamu lagi berada di karir yang stabil gitu, tapi ada beberapa perubahan, dengan beberapa perubahan itu kamu akan sedikit kesulitan gitu loh untuk menangani, tapi kamu jangan menyerah ya, karena kedepannya karirmu akan jauh lebih baik gitu. Dan kemungkinan akan ada keperluan mendadak ya, jadi siapkan siapkan apa-apa yang harus kamu persiapkan gitu loh. Mungkin dana ataupun waktu gitu. Jadi mungkin pekerjaan yang harus menyita waktu, atau ada satu masalah yang harus kamu terjun di situ gitu. Dan
ketika mungkin masa-masa sekarang ini, mungkin kalau kamu sebagian kamu sedang mengalami masalah keuangan, sepertinya akan ada bantuan yang baik buat ngebantu kondisi keuanganmu untuk lebih baik gitu. Dan mungkin apa ya, kamu juga sedikit ragu gitu loh, sedikit ragu tentang kerjaan kamu gitu loh. Dan ketika kamu sedikit ragu dan merasa tidak terlalu yakin dengan pekerjaan itu, kamu bisa kok nanya seseorang yang memang kompeten di situ. Memang kamu bertukar pikiran, minta saran sama orang-orang yang memang mampu dan mahir di bidang itu gitu. Jadi kembangin bakat kamu, mulai proyek kreatif yang kamu inginkan. Terus kalau tiap bilang sih, mungkin kamu tuh orang yang energik gitu loh, orang energik, orang yang pinter berkolaborasi, bekerja sama dalam tim gitu. Jadi mungkin kalau kedepannya mungkin untuk karir, mungkin marketing, mungkin untuk pengembangan produk, mungkin menulis gitu ya, mungkin media promosi gitu. Dan kalau untuk kedepannya dalam hal cinta, mungkin ketika kalian berpasangan ya, mungkin kamu sama pasangan akan menuju ke level yang lebih tinggi ya menurutnya ya mungkin bisa jadi kalian akan married, atau mungkin kalian yang buat promil, punya baby gitu, atau yang single ya mungkin bisa ketemu jodohnya gitu. Pokoknya kamu ngerasa aman, bahagia, penuh cinta dan komitmen dalam hubungan. Dan kalau yang single mungkin ada banyak opsi yang terbuka ke depannya. Jadi ini kamu ngebuktiin bahwa kamu tuh sudah mampu gitu ngelewatin yang lalu-lalu gitu, ngelewatin tantangan pribadi kamu gitu loh, untuk sampai di tahap ini nih. Kamu tuh bisa berdamai sama diri kamu, dan kamu tuh siap untuk menerima sesuatu yang progres yang baik gitu loh, ke depan yang lebih baik. Seperti yang Tia pernah baca itu, prinsipnya OA itu suka menarik suka. Jadi kalau kamu nyaman dengan diri kamu, nyaman dan bahagia dengan diri kamu, terbuka dengan segala kemungkinan yang ada, yang ditawarkan dalam hidup, kemungkinan kamu bisa untuk menarik seseorang yang luar biasa dalam kehidupan kamu, yang sesuai dengan kamu gitu. Dan bisa jadi indikasinya tuh mungkin seseorang yang baru bepergian, atau mungkin dia baru berlibur atau jadi yang sering berpergian begitu. Dan mungkin memang dalam pekerjaannya itu berpergian itu, air travel gitu, jadi bagian dari pekerjaan dia gitu loh. Jadi mungkin seperti itu. Terus untuk yang sedang sakit, sedang kondisinya kurang nyaman atau cedera, ini kartu ini bisa menandakan bahwa kalian akan berada dalam fase pemulihan dan berangsur membaik. Dan semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap berpikir positif. Pokoknya selalu berdoa dimanapun kalian berada. Oke, file 3 semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.